Agak bisa itu. Baca aja. Iya, kacau emang. Kemana Gus Wapi kok lama tidak kelihatan, Gus? Duh, beneran ini ya? Edis bener ini? Ya ya. Loh, ya bener lah. Gimana? Nah, bukannya kemarin terakhir kita debat itu kamu nyari Lafar Robahu gak ketemu? Iya makanya. Iya ya. Dasarnya kan Des. Kau jangan kayak di dalam goa, jangan. Open cam kau, ya. Open cam dulu kah? Oke. Sebentar lagi sampai, sebentar lagi. Buka aja kau mau kemana? Mau kemana kau? Enggak, sebentar lagi sampai. Sampai kemana? Ke neraka. Loh, Aduh. sebentar lagi sampai. Ya, Kau udah aja, cuman udah tahu kau di jalan minta naik pula kau. bukan, enggak. Saya cuma mengkonfirmasi saja kapan diatur jadwal diskusinya ini. Soalnya Gus Wapi ini kan sudah lama melarikan diri dari saya. Kapan dia? Diri dari saya colon Des. Sebelum kau gini sebelum kau framing kayak gitu, sebaiknya kau cari dulu kata Robbihi itu di mana gitu. Kata Robbahu itu di mana gitu. Baca aja kau kagak bisa framing Ustadz Wapi pula. Kan sudah ada videonya bahwasanya kata dasarnya itu kan Rob, dan Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Iya. Oke, kita itu gimana? Sebentar. Aduh. Ini sekitar 3 menit lagi saya sampai nih. 3 menit. Kemana? Kau mau kemana? Mau nyamar pula? Mau ambil takjil makan gitu? Jangan kau 3 menit lagi sampai masjid kau nyamar pula mau ngambil minta makan ngambil takjil gitu. Kalian ini fitnah terus tuh. Jangan fitnah. Mentang-mentang dalam agama Islam dibolehkan berdusta, jangan kalian langsung mempraktekkan. Enggak apa-apa, Dis. Ya, kan cuma 3 hal. Beda dengan Kristen kan dalam segala hal toh. Tidak ada tulisan begitu. Sebentar. Ini saya 3 menit lagi kan saya sampai. Saya nanti open cam. Nanti kita ngobrol santai nih. Sambil besok-besok kita atur jadwalnya. Tadi saya dengar ada satu statement dari Yusuf PI mengatakan begini. Saya ini hadir untuk menanggapi Edis TV, menanggapi... Wah iya dong. Kau itu kan perusuh, pasti kau tanggapi gitu. Coba kau normal-normal aja hidup kau. Kan kayak gitu, nggak mungkin kau kabur sampai Amerika, kan gitu. Kacau juga kau ini, gimana sih mikirnya? Kalau saya tidak mengalami persekusi, saya tidak mengalami yang namanya kalian main geruduk-geruduk, saya tidak mungkin saya kemana-mana. Saya di rumah saja, lebih enak di rumah, gitu. Nih, saya mau sampai nih, bentar lagi nih. Sampai ya. Aduh, ini suruh baca dulu, suruh baca aja dulu Tat ya. Siapa tahu ketemu kata Robbahu gitu. Iya, sampai kiamat tuh baca, mungkin ketemu kata Robbahu nanti. Ada di Al-Quran kata Robbahu itu. Tapi anehnya banyak kali yang banggain dia. Aduh. Berarti ke apa IQ-nya ya di bawah Edis semua. Aduh. Dibilang saya kabur, yang unfollow saya itu kamu. Bukan, itu karena banyaknya akun-akun palsu, Gus. Jadi karena begitu banyak sekali unfollow saya, ya saya unfollow juga lah. Emangnya gue butuh sama lo? Bukan masalah itu.
Kan masalahnya ada banyak sekali akun-akun atas nama Edis TV. Jadi biar bisa membedakan, akhirnya saya follow satu orang saja. Itu hanya masalah itu, bukan masalah yang lain-lain. Baik. Ya, akhirnya kita nggak bisa PK. Kalau kamu nggak follow saya, kita nggak bisa PK kan akhirnya. Udah takut dia sengaja dia tutup itu, Ustadz. PK itu sengaja dia tutup karena dia udah ketakutan masalahnya. Iya. Iya kalau PK Nggak mau diundang dia. Baik. Jadi mau bahas apa ini? Iya, kalau Ustadz Wafi ini. Begini, kalau sama Ansum Wafi. itu tema apa saja jadi kalau saya, Riz? Gini Gus Wapi, sebenarnya kan tema yang paling inti atau vital dalam Islam dan Kristen itu kan gini. Kenapa kalian mempertuhan manusia? Kan gitu. Dari dulu itu. Tuh, katanya disuruh bahas ini. Nggak kelar-kelar itu dari dulu dia. Masalahnya gini, Yusuf PI khusus di hadapan saya, dia ngaku bahwa Muhammad itu Rob. Iya, bukan untuk Kristen yang lain, bukan untuk Muslim ya, hanya untuk khusus kau. Makanya kan udah ku analogikan sama Kristen yang lain. Kenapa sama khusus Edis? Edis itu bak anak-anak yang minta coklat, kan gitu. Kalau Tapi coklatnya belum ku kasih, tetap anak itu akan merengek. Kayak gitulah kau, kan gitu. Tapi intinya apapun alasannya, Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Lalu permasalahannya di mana? Kenapa kalian mempermasalahkan bahwa Yesus Rob kami? Nah, Gus Wapi pun itu sudah mengakui dalam videonya. Menurut surat Yusuf ayat yang ke-27. Ada, Dis. Ada. Oke, sekarang saya tanya aja lah, biar jangan saya yang cerita. Saya tanya dulu, saya konfirmasi. Gus Wafi, benar tidak Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob dalam agama Islam? Gak bisa. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Mana? Saya bilang bisa, mana? Oke. Kata lafaz Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Menurut Al-Quran? Bisa. Dengan syarat Bisa. idofa. Oke. Bisa Kamu tahu idofa diidofahkan. nggak? Idofah itu kan kata pengikutnya. Iya. Ya udah, jelaskan. Idofah itu apa? Ustadz Idopa itu kata pengikutnya. Oke, baik, silakan. Apa idofah itu? Aduh. Idofa itu Des. kalau dalam bahasa Arab itu susunan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Dalilnya Iya, bahasa kalau Indonesianya dalam- apa itu? Nggak ngerti dia Ustadz Wafi yang kayak Mudof, gitu. mudof Nggak ngerti ilaih. mudof ilaih. Bilang aja kata yang disandarkan beres baru ngerti Iya, dia. makanya saya bilang tadi pengikutnya. Ditujukan kepada siapa? Apa pengikutnya nggak jelas Pengikutnya. kali kau des. Kalau pengikutnya jatuhnya nanti ada 4 di sana, at-tauhid, atof, badal. Begitu nanti. Baik, sekarang gini. Oke, coba Yusuf, bisa nggak saya ngobrol dulu sama Gus Wafi? Nah ya udah, aku mute dulu, silakan. Baik, begini Gus Wafi. Ini penting nih. Kata Rob di dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, betul atau salah? Kalau diidofakan iya. Oke, betul. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Karena ada idofahnya, ada susunan mudhof dan mudhof ilaihnya. Oke. Yusuf menyebut seorang manusia atau pemilik rumah di mana dia tinggal sebagai Robnya, betul? Dia Bukan menyapanya pemilik dengan rumah, kata-kata raja itu. Robi. Raja yang apa ya? Yang mengadopsi dia. Oke. Kalau dalam tafsir-tafsir dikatakan dia sebagai Al-Aziz, betul ya? Ya. Suaminya Zulaika. Zulaikha. Ya, Zulaikha begitu ya. Nah, dia panggil itu dengan kata-kata Rabbihi, kata dia. Sedangkan Allah juga adalah Rob dia juga, Robbi juga, betul? Ya. Nah, berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Sebelum saya menjawab berapa robnya Nabi Yusuf, kata rob itu asal kata dari apa, Dis? Nah, sebelum kita ke situ Gus Wapi, makanya saya mau tanya dulu. Loh, jangan tertawa, tidak ada yang nunggu. Ya, kita ngaji, Gus Wapi, kita ngaji di dari sini- lafadznya ya. Kata rob itu berasal dari kata apa? Arbab.
Arbab Arbaban. itu jamaknya. Kata Ya. rob awalnya sebelum jadi lafal robbun itu asal katanya apa? Apa? Silakan, jelaskan. Ya coba silakan ajarkan. Jangan tertawa, tidak ada yang lucu. Gimana? Jadi begini Silakan. Mas Edis. Hmm. Ini ya. Robbun itu dalam bahasa Arab itu adalah lafal yang mushtarak. Kan ada tasdidnya kan? Oke. Ketika ada tasdid, itu menunjukkan awalnya ada dua kata yang dijadikan satu. Dalilnya di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik, awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatinid gimlaka mithli sufafi. Nah, menjadi robbun. Nah, berarti jamaknya arbab. Ya, wala itu di surah Ali Imran ada itu. Kata arbab itu pernah disebutkan dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai arbaba, Tuhan. Wah, itu terbantah itu dengan itu. Baik. Statement kamu dengan surah Ali Imran sudah terbantah. Nah, Baik, padahal kata bukan itu yang saya robbun, tanya. ya, kata robbun karena lafalnya mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu. Nah, bisa bermakna Tuhan ketika lafalnya sendirian. Atau bisa bermakna Tuhan ketika diidofahkan dengan sesuatu kepemilikan dunia. Misalnya, inna solati wa mamati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbun dikaitkan dengan al-alamin. Berarti Tuhannya semesta alam bermakna Tuhan. Tapi ketika lafal Rabbun dikaitkan kemudian dengan lafal yang menunjukkan kepemilikan barang, rumah, raja, karpet, pintu, maka Rabbun berarti dzu. Dzu artinya pemilik, Rabbul mal, pemilik uang. Rabbud dar, pemilik rumah. Begitu. Oke, jadi Muhammad Rob juga nggak? Gak ada. Nabi Nah, Muhammad tidak pernah disebutkan Rob. Rob apa nanti? Kalau di bahasa Arab kan apa berarti? Nabi Muhammad itu Rob apa? Kan harus ada idofahnya itu. Jadi Rob Dia apa? bukan pemilik umat Muslim. Bukan. Loh, umat Muslim itu pemiliknya Allah, guys. Bukan Muhammad. Ya, Kenapa bukan Muhammad lah. menyebutnya umatku? Lah, umat yang diperintahkan untuk dia dakwahi. Umatku. Berarti kan umat Oke, kepunyaanku. kita bahas Berarti ya. Muslim Kata kepemilikannya ummati. apa siapa? Oke, kata umat. Gus Wapi sudah ngomong panjang lebar, masa saya Ya, nggak tunggu dikasih dulu. ngomong? Nampaknya takut sekali dia Lafal teman-teman. ummati itu susunan idofah, Mas Edis. Ummatun bertemu ya domir. Yang bermakna aku ini kan iya-nya. Iya-nya itu yang bermakna aku. Ummati. Iya-nya itu yang bermakna aku. Ya, umati itu kan yang ngomong kan Muhammad. Nah, kata umat berarti umat. Iya-nya bermakna aku. Ummati umatku. Nah, susunan idofah dalam bahasa Arab menyimpan antara 3 huruf jar. Makna yang disambung itu ada 3. Bisa huruf jar min, bisa huruf jar li, bisa huruf jar fi. Saya melihat aura Gus Wapi ini nampak panik begitu. Jangan panik lah Gus Wapi. Slow saja. Gini loh. Ini ilmu bahasa Arab. Sampai paham nggak apa itu huruf jar? Nah, masa dari tadi kita bahas begitu. Maksud saya pertanyaan sederhana gini Gus Wapi. Sebelum Anda membahas ummati, kan Nah, dia umatku. panik kan teman-teman kan. Umatku kan. Nampak Ya, dia umatku panik artinya kan. teman-teman. Saya menyimpan makna huruf jar dalam susunan idofah. Oke, Apa sekarang huruf gini, jar itu? apakah saya dikasih kesempatan bicara? Ya, saya tanya dulu, huruf jar itu apa? Nggak tahu saya. Ya sudahlah, ngomong aja dulu lah. Masalahnya begini Gus Wapi. Gus Wapi itu bahasanya itu terlalu jelimet. Yang saya tanya aja nggak jelimet kok. Yang saya tanya tuh sederhana. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebut seorang manusia dengan lafaz Robbi. Setuju? Setuju. Oke. Dia juga menyebut Allah dengan kata Robbi, betul? Ya. Nah, berarti dia punya berapa Rob? Rob yang bermakna Tuhan dia satu. Rob yang bermakna raja dia satu. Kan begitu. Masalahnya Tuhan, Raja, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Lah, yang kita bahas bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, satu bahasa Arab ketika mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu kan? Baik. Di dalam bahasa Arabnya kata itu tetap sama, setuju? Oh iya, tapi secara Oke. makna beda. Nah, sekarang begini. Coba kita jangan diterjemahkan. Kita pakai Bagaimana bahasa gak usah aslinya. diterjemahkan kamu ke bahasa Arab aja gak tahu. Gimana sih? Begini.
Tuan, Tuhan, Raja, Pemilik, itu kan bahasa Indonesia. Yang bilang itu bahasa Cina siapa? Nah, makanya di dalam bahasa Arabnya tetap aja lafaz itu tetap jadi Rob, setuju? Sekarang Nabi Muhammad Jangan panik begitu dengan lah, Gus sebutan Rob Wapi. itu tertulisnya di mana? Sungguh Coba. sulit ini saya ini. Nabi Muhammad tertulis sebagai Rob Jangan ke itu Muhammad dulu, tertulisnya di Gus. mana? Gus Wapi yang terhormat, jangan ke Muhammad dulu. Gini, kita Langsung aja simpulkan dulu. intinya biar gak panjang-panjang. Oke, intinya begini. Berapakah yang dipanggil oleh Nabi Yusuf sebagai Robnya? 2. Berarti berapakah Robnya Nabi Yusuf? Rob yang bermana Tuhan, Jangan mulai. Rob yang bermana Jawabnya raja. satu. simpel saja. Berapakah Robnya Ya, Nabi saya Yusuf kasih dalam Al-Quran? terjemahan karena kamu bisanya cuma terjemahan. Mereka langsung lari ke terjemahan, teman. Kan kamu gak bisa Jadi bahasa gini, Arab, saya mau Gus. balik ke Kristen ya. Sekarang kita bahas Kristen. Saya tahu kalian nggak sanggup bahas Islam. Gini, Gus. Kok bagus? Nggak apa-apa, saya memahami gini, Gus. Saya tahu Gus Wapi akan menjaga umat supaya umat nanti tidak berpaling. Karena Gus Wapi kan masih memikirkan umat. Kalau saya nggak seperti itu. Walaupun itu akan membombarbalikkan keyakinan umat, nggak masalah. Karena kebenaran tetap kebenaran. Loh, gini Gus. Begini. Kalian kan sering nanya begini. Yesus Tuhan. Ya. Bapak Tuhan. Ya. Berarti ada berapa Tuhan? Ya jawab aja 2. Kenapa susah-susah? Tetapi di dalam Bible ya, kata kurios itu memang bukan cuma 2, bukan cuma hanya 1. Yesus Tuhan berarti. Yesus Tuhan. Betul. Bapak juga Tuhan. Di mana dalam Bible bahasa Arab Yesus disebut Rob? Coba. Bible bukan bahasa Arab, Gus. Yang saya tanyakan Bible berbahasa Arab, yang kita bahas kan bahasa Arab. Kamu kan nanya Rob kan? Gus, Bible bukan bahasa Arab. Bro, Bible itu memang bukan bahasa Arab. Yang saya tanya, Bible yang berbahasa Arab, Van Dijk ini saya coba ya. Saya coba lihat ini ya. Begini misalnya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan saya. Yang muslim-muslim tuh harus follow saya. Karena Gus Wapi dan Yusuf PI sudah tidak sanggup mereka menjawab pertanyaan ini. Wah, sanggup kamu kalau ngomong dis. Nih ya. Ini kan Van Dijk. Van Dijk ini kan berbahasa Arab. Nah, dalam Alkitabul Muqaddas, di mana Yesus disebut Rabbun. Baik, begini saya jawab ya Gus ya. Ya. Masalahnya Bible bukan bahasa Belum Arab. jawab sudah masalah ini. Iya, kita kembali ke bahasa aslinya. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan kata-kata kurios. Kurios itu Kurios. iya, Kyrios. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lord. Kata yang sama ketika Abraham memanggil Tuhan. My Lord juga sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar Gus Wapi, kata Tuhan atau kata Tuan itu dalam bahasa Arabnya itu kata yang sama. Cuman dalam bahasa Indonesia jadi dipecah kaca itu. Kata itu jadi 2. Tapi dalam bahasa Arabnya tetap 1 kata. Jadi kata Rob tidak salah ditujukan kepada manusia. Dan tidak salah ditujukan kepada Allah. Kalau memang Ustadz Yusuf bisa nggak saya besarkan Ustadz? Izin Ustadz. Harusnya Yusuf turun aja. Ini Kukik kau dis. Kalau memang Yesus itu bisa disebut Rob dengan arti Kyrios, seharusnya dalam Yohanes 13:13 ini kan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, ternyata dalam Bible bahasa Arab apa? Antum tada'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, menggunakan kata sayyidan di sini. Kok bukan robban? Baik. Kenapa bukan robban? Makanya Nabi Muhammad itu disebut sayyid. Bukan robban. Bukan robbun. Ternyata dalam Alkitabul Muqaddas, Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri ya, karena tulisannya merah. Ternyata di bahasa Arabnya dilafatkan sayyidan. Ini yang salah terjemahan siapa berarti ini? Baik. Kenapa kok tidak dilafatkan Robbun di sini? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, monggo. Baik, ini baru diskusikan enak, kita akademis ya. Jadi Gus Wapi mempersalahkan kenapa Yesus itu diterjemahkan sebagai Sayyid dalam bahasa Arab, nggak ada Rob. Tapi tahukah Anda Gus bahwa Allah itu Sayyid juga? Setuju nggak? Di mana?
Baik, saya tunjukkan. Sebentar saya balikkan kamera saya. Apakah Allah juga Sayyid? Ya, Gimana coba. cara membalikkan kameranya nih? Oke, ini ya, ini hadisnya, Gus. Bisa diperbesar? Di Arabnya coba. Baik, nih, Arabnya ya. Ya. Nih, Baca. terjemahannya. Aku Terjemahannya sebentar baca dong. dulu lah. Masa saya berbicara dipotong-potong? Coba saya baca Arabnya, nanti kamu terjemahannya. Silakan. An Abdillah bin apa itu? Asy-Syikhir. An Abdillah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, terus qala. Terus ke bawah. Intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pergi menuju utusan Bani Amir. Kemudian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakulna, maka kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, panutan kami. Fakola, maka Rasulullah menjawab, as-sayyid, oh ada alnya itu. Kalau ada alnya iya, as-sayyid, al itu maknanya sang maha. As-sayyid, Iya. sang maha. Gitu. Oke, Coba jadi Anda terjemahannya setuju ada nggak mahanya bahwa Allah itu sebenarnya Sayyid juga? kalau ada alnya boleh. Iya. Al itu berpengaruh dalam bahasa Arab. Iya, makanya saya bilang begini, Gus. Sebenarnya begini. Sampai kita paham itu, nggak? Al itu ada berapa dalam bahasa Arab? saya balik dulu kamera saya. Ya, al Sebentar. ada berapa dalam bahasa Arab, Mas Edis? Gus Wapi, janganlah bermain kata-kata. Begini, yang saya maksudkan begini, Gus. Ketika kita ini diskusi, memahami makna sebuah kata, memaknai konteks, kemudian budaya setempat, kita nggak akan debat kusir loh. Budaya setempat tapi kamu pakai Makanya ketika begini Gus, makanya ketika Yesus dipanggil dengan kata-kata kurios yang artinya adalah Kurios. Tuhan atau Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi Di dalam kenapa ketika Quran di bahasa Arab kan bukan Robun? begini, kita jangan bahas masalah bahasa ini. Kita kembali ke bahasa aslinya loh Gus. Bahasa aslinya kan kurios, betul nggak? Ya. Nah, kurios itu artinya kan sama seperti kata Sayyid. Rob di dalam Al-Quran. Oh Bisa enggak, Sayyid. Tuhan. Kalau di kitab kamu bisa- Sayyid. Oke, sekarang saya tanya. Mana Sekarang ada gini Gus? Gus. Di mana Sekarang ya, gini Bun? Gus. Gus gini. Banyak orang sekarang itu terlalu mempersempit sebuah kata sehingga kita ketika orang berbicara Rob maka sudah tertuju kepada Allah, betul? Oh iya, salah itu. Salah. Nah, itu. padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum Kan tentu, makna Rob itu sama. banyak. Sama seperti itu juga di dalam Kristen, Gus. Ketika berbicara kata Tuhan, belum tentu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Ah, itulah diskusi saya dengan Nandar waktu itu. Saya bilang begini, maksud kamu Yesus itu Tuhan, maksud kamu Bapa di sorga. Kami membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Maka Yesus dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan yang Yesus dibawa kepadanya? Ya tidak. Makanya Yesus bukan Tuhan dalam pengertian, Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu Bapa di surga. Sama seperti Yusuf menyebut kata Robbi. Apakah Robbi di situ merujuk kepada Allah? Tidak. Robbi di situ merujuk kepada si suaminya Zulaika tadi. Begitu. Iya. Nah, berarti Robun ini kamu sepakat ya, maknanya bukan hanya Tuhan ya, bisa bermakna Setuju. pemilik. Sepakat. Pemilik, tuan, majikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Robun? Kan Yesus bukan orang Arab, Gus Wapi. Gimana? Bukan, maksudnya di dalam Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Masalahnya Bible tidak dalam bahasa. bahasa Arab. Sayyid sama Robun itu lebih tinggi Robun, Dis. Kita bukan masalah tinggi-tinggian. Gini loh. Jabatan seseorang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau seseorang itu memiliki kedudukan, memiliki wibawa, dia dipanggil sebagai guru, rabi. Yusuf PI juga sudah menerangkan itu. Dia dimarah-marah sama Majid itu. Gara-gara mengatakan Yusuf berbasis Sabar berani. dulu. Ya, ku jelaskan dulu sama Majid. Kemarin Majid udah saya ajari tentang itu ya.
Orang Arab yang sok tahu kan kayak gitu. Ya, udah saya jelaskan ya. Di situ Robbi, ya Robbik Yusuf itu dia ngomong dalam bahasa Ibrani, kan kayak gitu. Karena bahasa dia adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab gitu. Kalaunya dalam bahasa Ibrani, ya tuanku itu apa setaranya? Adoni. Adonai itu kan gelarnya. Setaranya dengan apa? Adonai. Ya dengan Arab. Tuanku itu apa bahasa Ibrani ya? Adonai itu gelar, Dis. Ada. Oke, saya Makanya tanggapi kalau dikit, Yusuf. kalau yang nggak tahu nggak usah protes gitu. Saya tanggapi dikit Yusuf ya. Jangan nanti kalian berdua ketakutan. Ini saya udah lawan 2 orang loh. Begini. Sekarang Padahal dari Ustaz mana? Yusuf Dari tadi mana diem loh, Yusuf dibilang PI? lawan 2 orang. Dari mana Yusuf PI mengetahui bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani? Loh, gimana sih? Ini yang Coba sekarang saya tanya Gus, bener nggak Yusuf berbahasa Ibrani di dalam surat Yusuf ayat ke-12 ketika dia Bentar, mengatakan- Des. Sejak kapan Nabi Yusuf itu berbahasa Arab dan Indonesia gitu? Baik, saya jawab. Itu akan ku kembalikan kepada kamu Baik, gitu. saya jawab. Begini, Yusuf PI. Di dalam Al-Qur'an tidak ada indikasi bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani. Dia kan bukan orang Arab, Dis. Dari mana kita tahu dia bukan orang Arab? Astagfirullah. Dulu Nabi Musa ketika ada di Yudea, Zakaria ketika ada di Yudea, bahasanya apa? Bahasa kita. Oke, sekarang saya tanya, nah Yusuf tinggal di mana? Lah, kan di daerah tempatnya Yakub, Nabi Yakub. Di mana? Ya di daerah Bethlehem lah. Salah, dia di Mesir gimana? Lah, Dia di itu di Mesir. Setelah dia diangkat jadi raja, Bre. Ya, ketika dia tinggal memanggil kata Robi, itu kan di Mesir. Nah, Zulaika itu. Musa bahasanya apa? Orang mana Musa? Baik. Musa Selamat itu datang lahir di kebenaran, begini. saudara. Musa itu lahir dan besar dia di Mesir. Nah, bahasanya Nabi Musa, kitab sucinya bahasa apa? Jangan bicara kitab sucinya, Ibrani. bahasanya Musa. Iya itu. Begini. Tapi kalau Selamat kita datang jauh di kemana-mana, gini, kebenaran. kita nanti jadi jauh kemana-mana. Yang saya maksudkan cuma begini, kan Yusuf menyebut manusia dengan kata-kata Robi. Kalian tidak permasalahkan. Tetapi ketika kami menyebut Yesus dengan kata-kata Tuhan, kalian permasalahkan. Padahal itu sebenarnya kata yang sama. Jadi kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Begitu juga kata Tuhan atau kata Tuan, kata kurios, nggak apa-apa ditujukan kepada manusia. Nah inilah yang membuat kita tuh debat kusir di sini intinya. Yang saya heran begini, Mas Edis. Kenapa Yesus tidak dalam Alkitabul Muqaddas? Kita kan bahas Rob. Yang kita bahas itu Robbun. Berarti bahasa Arab nih. Robbun yang berarti Tuhan tidak pernah disematkan kepada Yesus. Tetapi nih. Dalam perjanjian baru, Kolose 3 nomor 18, justru suami dipanggil Robbun oleh istrinya. Kok bisa, Mas Edis? Robbun itu, kalau dalam bahasa Arab, Mas Edis ya, ini coba ya. Ini ya. Ini Kolose. Kalau kita di dalam bahasa Arab begini. Ini ya. Kolose 3 nomor 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Oke, kita ada bahasa Arab kan sekarang ya. Berapa tadi itu? Mana wis? Hari. Tunggu. 18 ya. Ayat 18 ini bahasa Arabnya nih. 18. 18 nih ya. Ayyatuhan nisa. Ya. Akhdi'na ayyatuhan nisa. Loh, kok ke atas lagi? Nah, hilang-hilang lagi. Loh, kenapa hilang Panik gini? kan Gus Wapi ini. Duh, payah. Sambil nunggu ya Gus Wapi ya. Gini loh. Yang ingin saya utarakan tuh cuman gini. Kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Bisa ditujukan kepada Muhammad. Yusuf PI sudah mengaku itu walaupun ditarik lagi sama dia. Enggak bisa sama Nabi Muhammad nggak bisa. Lalu kenapa Udah dibilang Ali Imran 80, kau tetap ngotot. Nih, Mas Edis.
Ayatuhan nisa, wahai perempuan-perempuan, akhdi'na, ya, akhdi'na, berlaku baik, taat, lirijalikunna, kepada suami-suami kamu, kama yaliku firrobbi. Nah, posisi suami, sapa seperti ar-robbu, ada alnya lagi nih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau sudah alnya ini bermakna khusus ini berarti. Bisa ditanggapi? Kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Suami disuruh dijadikan Robbun kepada istri.